Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Baik, para jemaah sekalian, jamaah Mushalah Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, ya, di mana pada hari Ahad jadwal kita kemarin qadarullah libur, ya, dan ini merupakan ya ibaratnya pertemuan pengganti, ya. Baik. Nah, sekarang di kitab Umdatul Ahkam kita masuk ke bab siwaki, ya, kita masuk ke bab tentang siwak. Bab siwaki, bab tentang siwak. Ini hadisnya kalau di Taisirul Alam hadis ke-17, ya. Kalau di syarahnya Syekh Utsaimin masuk di hadis 19. Dan kita baca hadis yang ke-19 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laula an ashqa 'ala ummati aw 'ala an-nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin." Atau di lafaz yang lain, inda kulli salatin. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan siwak ketika setiap sholat, ya, atau setiap sholat, ya. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat." Ya, aku perintahkan di sini maksudnya dengan perintah wajib, ya, dengan perintah wajib. Berarti niscaya aku wajibkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali ingin sholat. Taib. As-siwak yutlaqu 'ala al-fi'li wa huwa at-tasawwuk. Siwak ini yang dimaksud dengan siwak adalah perbuatannya, ya, perbuatan membersihkan mulut, ya, membersihkan mulut. Wa yutlaqu 'ala 'udil arak alladhi yutasawwaku bihi, dan bisa juga maksudnya itu adalah kayu arak, kayu dari pohon arak yang digunakan untuk bersiwak. Jadi kayu yang digunakan untuk bersiwak itu namanya kayu dari pohon arak, ya. Zaman dahulu pakainya itu kayu arak, ya, sampai zaman sekarang, ya, masih ada kayunya, kayu arak. Dalam bahasa Arab arok, ya, kalau dalam bahasa kita ya diterjemahkan berarti arak. Jadi kalau siwak maksudnya itu berarti bisa dua, ya, bisa perbuatannya membersihkan gigi, membersihkan mulut, atau bisa juga tadi kayunya, kayu yang digunakan untuk bersiwak tadi. Dan sunat ini, siwak ini, ya, kegiatan bersiwak itu sunnah secara mutlak, ya. Maksudnya itu ya secara mutlak berarti kapan saja, ya, kapan saja. Dan dalilnya apa? Dalil dari bahwasannya bersiwak itu disunahkan kapan saja. Hadis Nabi SAW, "As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi." Ya, siwak itu adalah alat pembersih mulut dan dia itu bisa mendatangkan ridho dari Allah, ya. Jadi siwak adalah pembersih mulut dan dia bisa mendatangkan ridho dari Allah. Nah, di hadis ini tidak diterangkan, tidak ada pernyataan kapan waktunya, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ini berarti kapan saja, ya. Kapan saja siwak itu berarti dia disunahkan. Baik. Berarti hadisnya umum, ya, cakupannya umum setiap waktu.
Nah, siwak ini dikatakan membersihkan mulut atau dia menjadi pembersih mulut karena ya siwak itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit ya. Oleh karena itu ya kalau kita perhatikan misalkan orang yang banyak membersihkan mulutnya, ya menggosok gigi, menggosok mulutnya itu ya termasuk berarti orang yang kalau kita katakan ya jarang sakit ya, karena memang mulut kan salah satu tempat yang kalau dibiarkan nanti banyak kotoran, banyak bakteri, tentu nanti bisa menyebabkan sakit. Oleh karena itu barang siapa yang banyak bersiwak, banyak membersihkan mulutnya, otomatis dia nanti ya dia juga menjadi orang yang paling tidak rentan sakit ya, enggak gampang sakit. Nah, dan tadi dikatakan kayu yang dipakai untuk siwak adalah kayu arok namanya ya. Ini afdolnya pakai kayu ini, pakai kayu arok. Kenapa? Karena kayu arok ini warna baunya itu wangi ya. Baunya itu wangi dan rasanya di mulut pun enak ya. Dan juga dia bisa membersihkan mulut ya, yang di gigi sela-selanya atau mulut atau lisan atau gusi ya. Nah, itu dia bisa membersihkan mulut ya, bagus dia membersihkan mulut. Jadi kenapa dipilih kayu arok ini ya, karena dia aromanya enak ya, dan juga dia itu rasanya di mulut juga enak dan dia bisa membersihkan ya. Bagus untuk membersihkan mulut, bisa mengangkat kotoran-kotoran gitu ya. Dan siwak ini dia sunnah ya, baik bagi orang yang tidak berpuasa ataupun orang yang berpuasa ya. Jadi di sini kan sebab disunahkannya siwak itu adalah adanya perubahan bau mulut ya, perubahan bau mulut. Ya maka sebabnya sebenarnya disunahkan bersiwak itu kapan sih ya? Jawabannya disunahkan bersiwak itu ya ilatnya, sebabnya adalah ketika mulut berubah ya. Ketika mulut berubah baunya, nah itu berarti ketika itulah kita disunahkan untuk bersiwak ya. Nah, kalau orang puasa gimana? Nah, kalau orang puasa tetap disunahkan untuk bersiwak ya. Tetap disunahkan untuk bersiwak. Karena tadi kan kita baca hadisnya, as-siwaku matharatun lil fami mardatun li rabbi. Siwak itu pembersih untuk mulut dan dia bisa mendatangkan ridha Allah. Itu kan tidak ada keterangan bahwasanya orang puasa tidak boleh bersiwak. Nah, di situ kan umum, nggak ada penjelasan lanjutnya kaitannya dengan orang puasa. Maka di sini bisa kita pahami bahwasanya ya orang puasa juga ini dia disunahkan untuk bersiwak, karena di dalam hadis tidak disebutkan bahwasanya orang puasa tidak boleh bersiwak, tidak ada pengecualian di situ. Nah, ini tentu berbeda ya. Nanti kalau di mazhab Syafi'i itu dikatakan bahwasanya bersiwak untuk orang puasa itu dia tidak sunnah apabila setelah zawal, setelah matahari atau di waktu zuhur ya. Zawal itu waktu zuhur ya. Setelah matahari tergelincir sedikit, itu dikatakan kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sunnah ya, tidak sunnah. Karena dia itu bisa menghilangkan bau katanya ya. Baunya kan dikatakan bahwasanya bau orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misik ya di sisi Allah. Makanya mereka berpendapat bahwasanya berarti bau ini kalau bisa jangan dihilangkan, karena bau ini lebih wangi daripada misik di sisi Allah ya. Akan tapi Allah alam yang lebih tepat itu ya tetap saja siwak itu disunahkan ya, walaupun setelah zuhur. Karena apa? Karena bau itu ya itu bukan muncul dari mulut. Bau itu muncul dari mana? Dari lambung. Ya, jadi kalaupun kita membersihkan mulut, ya tetap saja nanti akan bau. Kenapa? Karena baunya berasal dari lambung kita, bukan dari mulut. Dan juga alasannya karena tadi di hadisnya kan tidak disebutkan, ya, pengecualian untuk orang yang puasa. Hadisnya tadi umum, siwak itu pembersih mulut dan juga mendatangkan ridha Allah. Tidak ada pengecualian untuk orang puasa. Dan siwak itu disebutkan oleh para ulama banyak faidahnya ya. Akan tetapi ya cukup dengan 2 faidah saja ya. Ini sudah mencukupi sebenarnya ya. Kalau kita ingin mencukupkan dengan 2 faidah saja sebenarnya sudah cukup.
cukup untuk kita agar kita mengamalkan bersiwak. Ya, dua faedah itu adalah apa? Taharatul fam, ya, siwak itu bisa membersihkan mulut dan juga mendatangkan ridha Allah. Ya, dua alasan ini sudah cukup sebenarnya untuk mendorong kita, memotivasi kita ya untuk bersiwak. Siwak bisa membersihkan mulut, ya. Siwak juga dia bisa mendatangkan ridha Allah. Nah, adapun tadi kan disebutkan bahwasanya siwaku matharatun lil fami mardatun li rabbi. Siwak itu pembersih mulut dan mendatangkan ridha Allah. Itu menunjukkan bahwasanya bersiwak sunnah secara mutlak. Berarti maksudnya sunnah waktunya kapan saja, bebas. Nah, tapi siwak ini juga dia bisa ditekankan sunnahnya, ya. Kesunahan sunnah itu ditekankan kapan? Inda kulli sholatin, setiap kita ingin sholat, ya. Jadi setiap kita ingin sholat, sunnahnya itu lebih ditekankan lagi. Karena tadi ini hadis yang kita baca tadi, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ada keterangan inda kulli sholatin, ketika ingin sholat, ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya kalau mau sholat ini lebih-lebih lagi, ya, siwaknya sunnahnya lebih-lebih lagi. Kemudian, nah ini tapi perlu diperhatikan bahwasanya pada redaksi hadis yang lain dikatakan bukan inda kulli sholatin, tapi inda kulli wudu'in. Ya, jadi kalau Allah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan, aku akan mewajibkan bersiwak setiap kali berwudu, ya. Jadi ada yang lafadznya setiap kali sholat, ada yang lafadznya setiap kali berwudu, ya. Maka ada yang memaknai bahwasanya berarti sunnah siwak itu ketika wudu saja. Kenapa? Ya, karena kan kalau orang ingin sholat, dia pasti wudu dulu. Nah, maka sunnahnya itu berarti saat wudu saja. Dan juga kan kalau ketika wudu, siwak itu lebih bersih. Kenapa? Karena kita itu kumur-kumur di situ, ya. Kita kumur-kumur dulu, baru siwakan. Nah, itu kan berarti lebih bersih daripada misalkan kita ingin sholat, ya, sudah wudu, pengen sholat, ya, sudah masuk masjid, masuk shop, baru siwakan. Nah, itu kan dia nggak ada kumur-kumurnya. Jadi di situ kurang bersih. Ya, tapi ada juga yang memaknainya berarti ya dua-duanya. Bersiwak itu berarti disunahkan ketika sholat, disunahkan juga ketika wudu, ya. Maka ya berarti nanti setiap wudu kita siwakan, ya. Setiap mau sholat juga kita siwakan, ya. Nah, tapi kalau misalkan waktu wudu kita dan waktu sholatnya dekat, ya, misalkan habis wudu mau langsung sholat gitu, ya. Ini maka Allah alam ya tidak usah siwak dua kali, ya, tidak usah sebelum wudu siwakan, nanti habis itu siwakan lagi, karena kan waktunya mepet dekat gitu, ya. Nah, jadi kan sudah dianggap satu kali, gitu. Sudah dianggap bersiwak ketika wudu dan juga sholat. Kemudian kita juga lihat lafaznya tadi inda kulli sholatin, setiap kali sholat. Nah, ini sholatnya umum, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang nafilah, sholat yang sunnah, ya. Ya, bahkan sholat jenazah juga masuk, ya. Sholat jenazah juga masuk karena dia sunnah. Karena tadi dikatakan sholatin, umum lafadznya, tidak ada qaidnya, tidak ada penjelasannya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita sholat, ya, kita ingin sholat, tapi misalkan sholatnya itu rakaatnya banyak. Misalkan sholat duha 8 rakaat, kemudian kita sholatnya 2 rakaat. Nah, itu berarti apakah setiap kita sholat 2 rakaat nanti siwakan lagi, selesai 2 rakaat nanti siwakan lagi, ya? Atau cukup di awal saja ketika kita ingin mulai sholat di rakaat yang pertama, 2 rakaat pertama, nanti yang sisanya tidak usah siwakan, ya. Nah, kalau seperti ini wallahu taala alam, ya, yang lebih zohirnya, yang lebih cocok, yang lebih sesuai itu di awal saja, ya. Jadi di awal ketika ingin sholat
itu kita bersiwak. Kemudian kalau kita ingin nambah sholat lagi, ya nambah 2 rakaat, itu berarti tidak bersiwak ya, karena sudah di awal tadi ya. Nah kecuali misalkan jedanya itu lama, kita sholat 2 rakaat, ya kemudian diam ya, misalkan kemana gitu ya, atau main HP atau zikiran atau apa, ya itu lama gitu ya. Nah kalau misalkan ingin sholat lagi, nah nanti baru kalau seperti itu siwakan lagi ya, karena jedanya itu lama. Kalau langsung disambung tadi ya nggak apa-apa, nggak usah bersiwak setiap kali sholat. Nah kemudian sekarang kita masuk min fawaidi hadzal hadis. Kita masuk ke faidah yang bisa diambil dari hadis ini ya. Faidah yang pertama, ta'akkudus tasawwuki 'inda sholati ya. Ditekankannya bersiwak setiap ingin sholat ya. Ditekankannya bersiwak ketika ingin sholat, setiap kali sholat. Dan tadi sudah kita jelaskan ya, sholat ini maksudnya umum ya, baik sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah sifatnya. Nah kemudian kalau misalkan kita qadarullah tidak membawa siwak ya, kita ingin sholat qadarullah tidak membawa siwak, itu seperti apa? Apakah bisa diganti dengan tangan atau bisa diganti dengan sikat ya, atau dengan kain atau dengan apa? Ya ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya nggak boleh ya, tidak boleh digantikan. Siwak harus pakai kayu arok, tidak bisa digantikan dengan tangan, digantikan dengan sikat ya. Akan tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya boleh ya. Bahkan kesunahan itu ya, kita bisa dapat pahala sunnah itu dengan membersihkan mulut kita dengan apa? Dengan tangan atau dengan sikat gigi ya. Itu masih boleh. Kenapa? Karena kan bersiwak itu ilatnya, sebabnya itu apa? Untuk membersihkan mulut ya. Nah ini kan membersihkan mulut kan tidak melulu dengan siwak, tidak harus dengan siwak. Bisa juga dengan tangan, dengan sikat ya. Maka karena sebabnya itu yang penting mulutnya bersih ya, maka ulama memandang boleh pakai selain kayu siwak. Dan wallahu alam ini mungkin yang lebih tepat ya. Jadi boleh menggunakan selain siwak, boleh pakai sikat gigi, boleh pakai tangan. Kemudian tadi faedah yang pertama ya, bahwasanya siwak disunahkan setiap kali ingin sholat. Faedah yang kedua, al-faidatu tsaniyatu, bahwasanya syariat Islam itu adalah syariat yang tidak sulit, syariat yang tidak menyulitkan umatnya ya. Bahkan syariat Islam itu adalah syariat yang mudah. Dan termasuk di dalam siwak ini ya, di sini ada kemudahan bagi umat Islam. Ada kemudahan dari segi apa? Dari segi bahwasanya siwak itu tidak diwajibkan. Ya, maka ini menjadi kemudahan bagi manusia ya, bagi orang-orang. Ya coba dibayangkan misalkan siwak itu diwajibkan ya setiap kali sholat. Nanti orang yang nggak siwakan itu dosa ya. Orang yang nggak siwakan itu dosa. Sedangkan kita di saat ini ya orang-orang sholat aja susah ya, kadang meninggalkan sholat, tidak sholat ya. Lebih-lebih lagi misalkan nggak siwakan juga, kalau siwak wajib ya dosanya double nanti. Nah, makanya di sini ada kemudahan dari syariat Islam. Siwak itu tidak diwajibkan, tapi dia sifatnya sunnah saja. Kemudian dan karena ini ya agama Islam itu dibangun di atas kemudahan. Dan ini memang sesuai dengan kaidah ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi meninggalkan keburukan ya itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya ini kan kalau misalkan siwak diwajibkan, ini kan dampak buruknya ini besar nanti. Orang-orang yang tidak bersiwak akan dapat dosa. Ya makanya syariat menjadikan siwak ini sunnah saja ya. Karena itu lebih
lebih mudah bagi manusia ya. Maslahatnya itu lebih bisa didapatkan. Baik. Kemudian faedah yang ketiga ya, syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Nabi kepada umatnya itu sangat besar ya. Rasa sayang Nabi terhadap umatnya itu sangat besar. Sebagaimana dalam Quran ya, Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum ay yasyuqu 'alaihi ma yasyuqu 'alaikum ya. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian yang dia itu merasa susah kalau kalian itu merasa susah ya. Jadi rasul itu merasa susah kalau umatnya itu susah ya. Jadi ini diantara kesempurnaan kasih sayang Nabi terhadap umatnya ya, beliau tidak mau memberatkan umatnya. Kalau seandainya dirasa umatnya itu tidak akan mampu ya mungkin beliau pasti tidak akan mewajibkannya. Kemudian faedah yang keempat, ini lanjut ke ini ya. Faedah selanjutnya itu dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya syariat itu perhatian dengan sholat ya. Syariat itu perhatian dengan masalah sholat. Oleh karenanya tidak sepatutnya bagi seorang manusia, seorang muslim itu melakukan sholat dalam keadaan yang tidak baik ya. Selayaknya sholat itu ya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersih. Ya, termasuk di sini masalah mulut ya. Masalah mulut ini kan harus bersih juga. Karena sebagaimana yang dikatakan, sebagaimana ini ya di hadis bahwasanya manusia itu malaikat itu kan terganggu dengan bau mulut orang ya, bau mulut manusia. Apalagi ini ya Pak, sholat itu kan dia menghadap Allah ya, maka sudah selayaknya ya, seorang muslim itu dia dalam keadaan yang paling sempurna ya, dalam keadaan bersih, termasuk kebersihan ya. Ya kita saja misalkan di acara-acara yang sifatnya duniawi itu kan kalau acaranya penting pasti kan tampilnya dengan maksimal ya, dengan rapi, dengan wangi, dengan bersih ya. Ya gimana ini kita bertemu dengan Allah ya, lebih lagi harusnya ya. Baik. Dan berkaitan dengan masalah sholat ini, kalau di syarahnya Syekh Utsaimin ini beliau menyinggung masalah orang yang meninggalkan sholat ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas atau lalai ya, kalau beliau berpendapat bahwasanya orang itu kafir ya. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena lalai itu dianggap kafir. Dan apabila dia mati maka tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak dikubur di kuburannya orang-orang mukmin, orang-orang muslim ya. Dan tidak didoakan juga dengan rahmat ataupun ampunan, karena dia adalah orang kafir dan orang kafir tidak boleh didoakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena lalai, itu dia diminta bertobat dulu ya, diminta untuk bertobat, diminta untuk melakukan sholat. Yang melakukannya siapa? Pemerintah ya, melakukannya pemerintah, pemimpin. Kalau misalkan masih tidak mau ya, masih tidak mau misalkan melakukan sholat, nanti dibunuh ya, dikisos, dipancung ya. Tapi nanti masih dianggap sebagai seorang muslim, makanya nanti dimandikan, dikafani, dan dikubur di kuburannya orang-orang muslim. Nah ini berbeda halnya kalau misalkan orang itu mengingkari wajibnya sholat ya. Saya mah menurut saya sholat itu nggak wajib gitu ya. Nah ini kalau ini namanya orang yang mengingkari wajibnya sholat. Nah kalau orang seperti ini bittifaq ya, ulama sepakat kalau misalkan dia diminta taubat ya, kemudian dia masih tidak bertobat, kemudian juga diberi waktu untuk merenung, masih tidak mau bertobat, nanti dia dibunuh, dan statusnya bukan sebagai seorang muslim ya, statusnya bukan sebagai seorang muslim. Baik, kemudian ini sudah habis ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-20. Ini masih tentang siwak ya. 4 hadis yang kita bahas ini masih berkaitan dengan siwak nanti.
An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yasusu fahu bis-siwaki. Dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibni al-Yaman, beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW apabila bangun di malam hari, beliau membersihkan dan menggosok mulutnya dengan siwak. Penjelasannya, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim ya, atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Baik. Idza qama minal laili ay min naumil laili. Apabila Rasulullah SAW itu bangun di malam hari. Yasusu. Yasusu yakni yadliku ma'al ghusli. Ada lafaz yasusu itu maknanya adalah membersihkan dan juga menggosok-gosok ya, membersihkan dan juga menggosok-gosok mulutnya. Nah, kemudian membersihkan dan menggosok-gosok mulut ini mencakup apa saja? Ini mencakup 3 hal. Yang pertama mencakup gigi kita ya. Yang pertama gigi kita, dan ini gigi adalah bagian yang paling banyak di dalam mulut ya, yang mengandung yang ini ya, yang mengandung kotoran ya. Gigi itu bagian di mulut yang paling banyak ya, di situ tuh banyak kotorannya. Maka yang pertama dibersihkan adalah gigi. Yang kedua adalah gusi. Kemudian yang ketiga adalah lidah. Nah, jadi siwak itu mencakup 3 hal ya. Yang dibersihkan itu gigi, kemudian lidah dan juga gusi. Kemudian faedah dari hadis ini, min fawaidi hadzal hadisi. Faedah yang pertama, disunahkannya bersiwak apabila bangun dari tidur di malam hari ya. Jadi apabila kita bangun tidur dari malam hari, itu disunahkan untuk bersiwak. Kemudian kalau tidur siang gimana? Ya, kalau tidur siang juga jawabannya sama ya. Kalau tidur siang juga jawabannya sama, disunahkan juga untuk bersiwak. Karena sebabnya apa? Sebabnya adalah siwak itu disunahkan ketika, tadi kan sudah disinggung ya, disunahkan ketika terjadi perubahan bau mulut. Nah, orang kan kalau tidur, sama saja tidur siang, tidur malam, itu kan mulut pasti berubah baunya. Ya, maka sama saja apakah tidur siang, tidur malam, ketika bangun maka itu wajib atau wajib, sunnah ya, sunnah untuk dibersihkan dengan siwak, sunnah bersiwak. Ya, walaupun ada juga yang ini ya, sebagian ulama berpendapat bahwasannya ini enggak dikiaskan. Jadi yang sunnah itu ya siwak kalau habis tidur malam ya. Kalau habis tidur siang enggak disunahkan untuk siwak. Tapi yang lebih tepat wallahu alam yang pandangan pertama tadi ya. Jadi tidur ya sama saja, maupun mau siang atau malam ya, ketika bangun disunahkan untuk bersiwak. Kemudian faedah yang kedua, perhatiannya Nabi SAW dengan kebersihan mulut. Karena beliau itu ketika bangun tadi ya membersihkan dan menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, berarti kalau kita lihat di sini Rasulullah SAW melakukan perbuatan siwak. Berarti siwak itu sifatnya sunnah ya. Karena setiap perkataan, perbuatan ya, setiap perkataan dan perbuatan Nabi itu dihukumi sebagai sunnah ya, dihukumi sebagai sunnah. Atau itu definisi hadis ya. Kalau perkataan, perbuatan nanti dilihat ya. Baik. Ini faedah untuk hadis yang ke-18 ya, cuma sedikit. Kita berpindah ke hadis yang ketiga sekarang. Tadi hadis yang kedua, Rasulullah SAW itu ketika bangun dari tidurnya di malam hari, beliau biasa membersihkan dan menggosok
giginya dengan mulutnya dengan siwak. Kemudian selanjutnya hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana mustanidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa baddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa akhadtu siwaka fa qadamtuhu fatayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fir rafiqil a'la thalathan thumma qada wa kanat taqul mata baina haqinati wa zaqinati wa fi lafdhin fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftuhu annahu yuhibbu as-siwaka faqultu akhudh lak fa asyara bi ra'sihi an na'am. Hadza lafz al-Bukhari wa li Muslimin nahwu. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, Abdurrahman putranya Abu Bakar Siddiq, berarti ini adiknya Aisyah ya. Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq masuk ke ruangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku Aisyah maksudnya ya, dan aku menjadi sandaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dan Nabi bersandar di dadaku. Dan bersama dengan Abdurrahman, dan Abdurrahman membawa siwak yang basah yang biasa dia gunakan untuk siwak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang lama ke arah siwak itu. Maka aku mengambil siwak tersebut, kemudian aku potong siwak tersebut, aku bersihkan siwak tersebut, kemudian aku serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersiwak dengan siwak tadi. Maka aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak ya dengan cara siwak yang sebagus itu ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW selesai dari bersiwak, beliau mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya, kemudian berkata fir rafiqil a'la 3 kali, kemudian beliau wafat. Dan Aisyah berkata Rasulullah SAW wafat di antara perut dan dadaku. Ya, jadi hadis ini merupakan hadis yang berkaitan dengan ini kematian Rasulullah ya, wafatnya Rasulullah. Hadis ini berkaitan dengan akhir hayat dari Rasulullah. Atau di lafaz yang lain, aku melihat Rasulullah SAW melihat kepada Abdurrahman, maka aku mengetahui bahwasannya beliau ingin bersiwak. Kemudian Aisyah berkata, maukah engkau aku ambilkan siwak itu? Kemudian Nabi berisyarat dengan kepalanya, mengangguk ya, kemudian berkata iya, na'am. Baik. Abdurrahman ini sebagaimana tadi sudah kita singgung, ini adalah putranya Abi Bakar ya. Dan dia adalah berarti adiknya Aisyah. Dia saudaranya Aisyah. Dan Abdurrahman ini masuk kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk kepada rumah kakaknya ya, yaitu Aisyah. Dan tidak mengapa ya masuk ke rumah mahram, masuk ke rumah mahram itu tidak mengapa. Demikian juga sama juga masuk ke ruangan yang di situ ada orang yang sedang sakaratul maut, maka itu dibolehkan. Karena di sini Rasulullah SAW itu di sini sedang menjelang wafat ya, menjelang wafat, dan Abdurrahman masuk ke situ dan Rasulullah tidak menegurnya. Maka boleh seorang itu masuk ke ruangan yang ada orang yang sedang sakaratul maut. Namun kalau misalkan kehadiran kita misalkan tidak disukai oleh orang yang akan wafat ini, yang sedang sakaratul maut ini, maka ya
ahsannya lebih baik tidak usah masuk ya. Baik. Dan Rasulullah SAW ini ketika ingin wafat ini beliau ada di rumahnya Aisyah ya. Jadi ketika Rasulullah mulai sakit itu kan beliau punya banyak istri, maka beliau itu harus membagi malam-malamnya ya. Nah, ini informasi juga ya, ilmu juga. Orang yang ingin ta'addud ya, ingin punya lebih dari satu istri, itu wajib berlaku adil. Nah, di antara perlakuan adil adalah membagi malam. Malam ini di rumah fulana A, malam besoknya fulana B, malam besoknya fulana C ya. Jadi nggak boleh ngasal ya. Karena kalau misalkan ngasal ya, hari ini fulana A, besoknya di fulana A lagi. Nah, itu namanya tidak adil. Nah, itu namanya zalim ya. Jadi orang berpoligami pun ada ilmunya ya. Nah, di sini Rasulullah SAW itu sebelum wafatnya ketika mulai sakit itu masih berkeliling di antara istri-istrinya ya. Malam ini di rumahnya fulana, malam ini di sini gitu ya. Nah, kemudian ketika sakitnya semakin parah, Rasulullah itu berkata, ya, besok itu giliran siapa? Ya, kemudian istri-istrinya ini tahu bahwasanya Rasulullah ini ingin bermukim di rumahnya Aisyah ya. Maka Rasulullah dibawa ke rumahnya Aisyah dan istri-istri beliau pun mengizinkan supaya Nabi bermukim di rumahnya Aisyah. Maka jadilah Rasulullah SAW itu ya ke rumah Aisyah. Baik. Dan di rumah Aisyah inilah beliau wafat ya. Beliau wafat sebagaimana tadi kata Aisyah ya. Beliau wafat di pangkuan Aisyah. Lebih tepatnya itu antara perut dengan dada. Berarti di pelukan ya, di pelukan Aisyah. Beliau wafat di pelukan Aisyah dan tadi juga kita lihat bahwasanya Aisyah itu merupakan istri yang sangat perhatian kepada Nabi ya. Ketika Nabi melihat ke arah Abdurrahman, beliau tahu bahwasanya Nabi itu ingin siwaknya ya. Nabi itu ingin siwaknya, maka beliau ambilkan. Ya, ini menunjukkan Aisyah itu cerdas ya. Beliau tahu apa yang diinginkan Nabi dan juga beliau juga beradab dengan suaminya ya. Beliau ambil siwak itu, beliau bertanya ya, sebelum mengambil siwak itu bertanya dulu, apakah engkau mau aku ambilkan siwak itu? Ya, Aisyah minta izin kepada Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya adab Aisyah itu terhadap suami sangat tinggi. Ya. Kemudian beliau ambil siwak itu dari Abdurrahman. Ya, beliau potong dulu. Ya, beliau potong. Kemudian beliau bersihkan. Ya, beliau bersihkan. Kemudian diberikan kepada Rasulullah baru setelah itu ya. Setelah dibersihkan kan siwak itu ujung-ujungnya itu ini kan siwaknya Abdurrahman ya. Siwaknya Abdurrahman kan berarti siwaknya orang lain. Maka Aisyah itu ujung-ujungnya itu kan bekas dipakai Abdurrahman. Itu dipotong dulu ya, dipotong dulu. Kemudian baru dilembutkan ya. Setelah jadi lembut ujung-ujungnya itu ya, enggak kasar gitu, baru dikasihkan ke Rasulullah SAW. Dan dari sini juga diambil faedah bahwasanya boleh kita itu menggunakan siwak orang lain ya, boleh kita menggunakan siwak orang lain ya kan, tapi seperti tadi ya, dipotong dulu bekasnya kan. Kalau misalkan langsung dipakai itu kan jorok nanti kan, jadi dipotong dulu baru nanti kita buat dilembutkan, nanti baru kita pakai gitu ya. Maka nggak apa-apa ya, minjem siwaknya orang itu nggak apa-apa, boleh di sini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke faidah hadis ya. Faidah hadis yang pertama, jawazu dukhulil insani ala zawjihi wa mahramihi. Ya, bolehnya seseorang itu masuk ke ruangan mahramnya atau ke rumah mahramnya ya. Nah, di sini kan Abdurrahman itu tadi adalah saudaranya Aisyah, adiknya Aisyah. Yaitu beliau masuk ke rumah Aisyah ya. Kemudian juga sama juga contohnya itu Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu pernah masuk ke rumah bibinya yaitu Maimunah ya, ketika Ibnu Abbas ini menginap di rumah Rasulullah SAW ya. Maka boleh ya seorang
masuk ke rumah mahramnya yang tentu lawan jenis, ya ini boleh. Kemudian faedah yang kedua, jawazu at-tasawwuki amama kabirin wa syarifil qaum. Dibolehkannya bersiwak di depan orang-orang yang mulia atau tokoh-tokoh kaum, ya, tokoh-tokoh masyarakat. Karena di sini Abdurrahman itu bawa siwak, ya, dan di situ ada Rasulullah, ya, maka di sini boleh. Nah, dan berarti bersiwak itu bukan sebuah kegiatan yang kalau kita lakukan di depan orang berarti kita tidak menghargai dia, enggak, ya. Jadi enggak apa-apa kalau misalkan kita bersiwak di depan orang-orang yang punya kedudukan, ya, para tokoh masyarakat, ya, ataupun di depan guru kita, ya, di depan guru kita bersiwak itu enggak mengapa. Ini bukan sebuah kegiatan yang hina, ya, enggak. Nah, kecuali kalau misalkan gurunya sedang mengajar, ya, dan dianya lagi belajar, ya, maka sebaiknya tidak bersiwak karena itu mengganggu pelajaran, ya. Dia jadi tidak fokus ketika belajar. Kemudian faedah selanjutnya, dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasannya siwak yang basah itu lebih utama daripada siwak yang kering, ya. Karena siwak yang basah itu lebih lembut daripada siwak yang kering, dan dia juga lebih tahan lama, tidak mudah patah, ya, dan tidak mudah rusak. Kemudian faedah selanjutnya, quwwatu fitnati Aisyah, ya, cerdasnya Aisyah. Ya, dari mana? Dari sisi mana kita ambil faedah bahwasanya Aisyah itu cerdas? Ya, beliau tadi memahami bahwasanya Rasulullah itu melihat ke arah Abdurrahman. Ya, beliau langsung paham, oh, Rasulullah ini suka siwak, makanya langsung diambilkan siwaknya tadi, ya. Padahal kan bisa juga Rasulullah menatap lama ke arah Abdurrahman itu maksudnya untuk mengkritik beliau atau memarahi beliau, kan. Tapi di sini Aisyah paham bahwasanya yang diinginkan Nabi adalah siwaknya Abdurrahman. Nah, kemudian faedah selanjutnya itu tadi sudah disebutkan, ya, bahwasanya boleh masuk ke ruangan yang ada orang yang sedang sakaratul maut, ya. Baik. Kemudian pada selanjutnya boleh menggunakan siwaknya orang lain, di mana di hadis ini kita tahu bahwasanya Nabi itu bersiwak menggunakan siwaknya Abdurrahman. Faedah selanjutnya keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau itu perhatian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke hadis terakhir, ya, sudah lewat waktunya ini. Hadis terakhir, an Abi Burdata an Abihi qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yastannu bi siwakin bi yadihi yaqul was-siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u. Dari Abu Burdah, dari ayahnya, dia berkata, aku mendatangi Nabi SAW, maka aku jumpai Nabi sedang bersiwak dengan tangannya. Kemudian terdengar dari Nabi suara dan siwak ada di mulutnya, seakan-akan beliau ingin muntah, ya, seakan-akan beliau ingin muntah. Maksudnya ini kalau di kita mungkin ya gitu. Ini kan orang memuntah, ya. Seperti itu maksudnya. Nah, faedah hadis ini kita lihat sebentar, sudah ada, ya. Nah, di sini kita bisa ambil faedah bahwasanya mubalaghah fi tasawwuf, ya, bahwasanya boleh berlebih-lebihan atau disunahkan, ya, berlebih-lebihan ketika bersiwak. Ya. Tadi kan kita jumpai bahwasanya Nabi itu sampai ingin muntah, ya. Itu kan sampai ingin muntah. Itu kan terjadi kalau kita itu memasukkan siwaknya terlalu dalam mulut, ya. Nah, itu kan baru sama kayak kita sikat gigi, ya. Kalau misalkan terlalu dalam kan terlalu masuk, nanti seperti ingin muntah sensasinya, ya.
Ini juga sama ya. Jadi disunahkan mubalaghah ketika siwak, itu termasuk sunnah ya, karena itu kan bagian terdalam mulut kita jadi lebih bersih. Ya, berbeda kalau misalkan hanya biasa saja, tidak masuknya terlalu dalam, itu kan nanti yang bersih ya itu aja ya. Tapi kalau misalkan masuknya dalam, itu nanti yang dalam juga ikut bersih. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Faedah yang lainnya ini sudah disebutkan sebenarnya beberapa ya. Baik. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.